Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anti Hatnaninggalih, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus. Sore ini saya akan menjelaskan tentang bahaya banjir. Gimana Mbak Salma? Apakah bersedia? Ini seperti yang digambar ini, banjir adalah peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya terjadi karena curah hujan yang tinggi. Banjir ini dapat menyebabkan dampak yang besar terhadap sarana, rumah, aktivitas sosial, sehingga sangat penting untuk mempersiapkannya agar kemungkinan kerusakan dapat diminimalisir. Nah, ini penyebab banjirnya itu ada 4 ya Mbak Salma. Yang pertama, hujan deras seperti ini. Terus yang kedua, rendahnya muka tanah. Yang ketiga, pendangkalan sungai. Yang keempat adalah sistem drainase yang buruk. Selanjutnya, bahaya banjir. Bahaya banjir ini yang pertama yaitu rusaknya bangunan dan infrastruktur. Yang kedua yaitu menyebabkan masalah kesehatan atau penyakit. Yang ketiga, rusaknya kendaraan bermotor, misalnya mogok. Yang keempat, genangan air menyebabkan jebakan tidak terlihat atau jalan yang berlubang. Kemudian yang kelima adalah pencemaran air. Nah, ketika banjir itu terjadi, ini yang perlu diperhatikan Mbak Salma, jangan berjalan atau berkendara di dekat sungai, jangan berenang atau bermain di banjir, jangan meminum air banjir, jangan mendekati tiang listrik, berhati-hati ketika menyeberang jembatan, hindari kontak dengan air banjir. Lalu setelah banjir yaitu keringkan atau bersihkan genangan air agar tidak menjadi sumber penyakit. Yang kedua, bersihkan sampah yang terbawa oleh banjir. Yang ketiga, lakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana yang terdampak oleh banjir. Yang keempat, catat dan dokumentasikan kejadian banjir waktu keperluan asuransi untuk keperluan asuransi bencana ke depannya. Terus ini cara pencegahannya ada 5 juga. Yang pertama, budayakan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, budayakan kerja bakti membersihkan saluran air. Yang ketiga, penataan das atau secara tepat sesuai fungsi lahan. Yang keempat, berkoordinasi dengan pemerintah untuk melakukan peninggian jalan. Yang kelima, menggaruk suplai sedimen di sungai dan saluran air. Selanjutnya ini ada penyakit-penyakit yang perlu diwaspadai ketika banjir sudah surut airnya. Yang pertama itu leptospirosis, penyakit yang disebabkan oleh tikus, yaitu gejalanya biasanya itu dapat diawali dengan flu ringan atau berat, kepala pusing, suhu badan mulai naik dan menggigil. Dan pencegahannya itu biasanya hindari bermain di air yang banjir. Biasanya itu cuci tangan, jadi sebelum makan, sebelum aktivitas selalu diusahakan cuci tangan. Kemudian yang kedua, penyakit yang biasanya sering terjadi pasca banjir, diare. Diare biasanya itu pencegahannya sama, cuci tangan, minum air yang banyak supaya tidak terjadi dehidrasi, kemudian menjaga kebersihan makanan. Yang ketiga, penyakit kulit. Biasanya nanti kalau airnya surut itu gatal-gatal. Penyebabnya ya infeksi atau alergi. Pencegahannya sama, jaga kebersihan dengan mencuci tangan. Kemudian ada lagi demam berdarah. Nah, ini disebabkan oleh nyamuk. Nah, biasanya itu demam hingga 40 derajat, disertai nyeri otot, sakit kepala hebat, ruam di sekitar debu. Pencegahannya menghindari kaleng-kaleng bekas, menguras dan menutup tempat penyimpanan air yang rapat, menghindari gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk dan memasang kelambu kalau ada. Kemudian ISPA yaitu infeksi saluran pernapasan akut. Gejalanya biasanya badan pegal, hidung berkeringat, batuk, sakit kepala, sakit pada tenggorokan. Biasanya itu akibat virus, bakteri, dan jamur. Pencegahannya menutup mulut ketika batuk. Yang kedua, tidak meludah di sembarangan.
Seperti itu Mbak Salma. Jadi ini tadi yang pertama banjir, yang kedua itu waspada penyakit-penyakit yang datang pasca banjir. Apa ada yang perlu ditanyakan Mbak Salma ataukah sudah paham? Sudah paham. Oh ya, terima kasih atas waktu yang diberikan ya Mbak Salma. Semoga bermanfaat, dan apabila nanti ada bantuan atau pertanyaan bisa menghubungi saya. Terima kasih.